Shalom semuanya, selamat siang jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita mau memulai ibadah online kita kali ini. Saya undang semua jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri sambil kita mau menaikkan pujian Yesusku Penyelamatku.
kami bisa beribadah secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga berkati bagi pemain musik, hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, dan WL, dan juga kami semua yang ada di rumah. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita mau bersuka cita memuji Tuhan sambil kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Saudara yang ada di rumah untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian lagi, Terpujilah Namamu Tuhan.
jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian penyembahan bejanamu. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku,
kembali kami tunduk kepadamu Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ketika Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami naik di hadirat Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada. Kami rindu dikuatkan ya Tuhan. Kami rindu dibangun kembali lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami siang hari ini. Biar setiap hati kami ya Tuhan mau ditegur, mau dibentuk, mau dihibur oleh kebenaran firman-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu, dan biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami akan duduk dengan tenang dan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Kita kembali bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini tidak terasa sudah beberapa bulan dari pertengahan Maret kita sudah tidak ibadah, dan ini sudah masuk di bulan Juni ya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kalau bukan Tuhan yang campur tangan semua, saya percaya saudara dan saya tidak ada di rumah saudara ya, tetapi saya nggak tahu bagaimana kondisi kita, tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan masih melingkupi saudara dan saya, sehingga hari ini kita tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin saudara, amin, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan langsung saja sama-sama mau belajar firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan. Satu tema yang saya ambil siang hari ini untuk kita semua yaitu Yesuslah pembelaku. Ya, kita mau sama-sama buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Saudara bisa buka di rumah, dan kita bangkit berdiri semua untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama ini. Roma 8 ayat yang ke-31. Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat ke-31, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Manusia tercipta dalam kondisi yang terbatas, tidak sempurna. Oleh sebab itu manusia perlu pembela. Oleh sebab itu kita perlu pembela. Iblis punya kerjanya adalah sebagai penuduh ya. Dalam Zakaria 3 ayat yang pertama, dia menuduh. Pekerjaannya iblis adalah menuduh. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian A, di sana dikatakan bahwa iblis itu sama dengan artinya pencuri. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu adalah pekerjaan iblis. Ya, oleh sebab itu manusia kita diciptakan Tuhan, kita ini terbatas kemampuannya. Kita ini tidak sempurna, dan Yesuslah yang menjadi pembela kita. Tuhan Yesus membela saudara dan saya tidak hanya saat di dunia saja, tetapi di dalam kekekalan atau di dalam surga. Ya, Yesus menjadi pembela kita bersama. Dalam Roma 8 ayat yang ke-34, di sana dikatakan,
Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan saudara, dalam Roma 8 ayat 34 ini, Yesus membela kita bukan hanya di dunia, tetapi di dalam surga pun Yesus menjadi pembela. Yesus tidak hanya membela, tetapi Yesus juga memberikan segala sesuatu, apa saja, besar maupun kecil, apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. Dalam Roma 8 ayat 32, saudara bisa naik lagi sedikit ke atas. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, ya, itu aja dia kasih. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Oleh sebab itu, Yesus tidak hanya membela kita, tetapi Yesus juga bisa mengaruniakan segala sesuatu, baik besar maupun kecil. Bahkan dalam Lukas 12 ayat 11 dan 12, di sana saudara bisa membaca di rumah bahwa Yesus memberikan kita kemampuan untuk kita menjawab segala hal-hal yang tidak kita pahami. Ya, bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan membela kita di dalam keadaan terjepit. Tuhan tetap membela saudara dan saya. Arti dari kata pembela itu sendiri adalah menjaga, merawat, membantu, melepaskan dari bahaya. Ya, oleh sebab itu pembela itu lebih kuat daripada orang yang dibela. Ya, karena pembela itu artinya tadi menjaga, merawat, membantu, melepaskan dari bahaya. Kita mau belajar sama-sama siang hari ini dari tokoh-tokoh Alkitab yang mendapat pembelaan dari Allah. Ada 3 tokoh saja yang saya ambil siang hari ini untuk kita sama-sama mau belajar bahwa benar-benarlah hanya Yesus pembela kita. Biarlah sama-sama kita mau mengimani bahwa siang hari ini hanya Yesus yang menjadi penolong, hanya Yesus yang menjadi pembela kita. 3 tokoh saja, saya percaya banyak sekali tokoh Alkitab, tapi 3 saja yang saya ambil siang ini. Yang pertama adalah Daud. Saudara tahu mengenai Daud ketika dia diejek oleh Goliat. Saudara, mengenai Daud itu ada dalam 1 Samuel 17, ya. Di sana menceritakan bagaimana Daud menghadapi Goliat. Di ayat 42 sampai 44 saudara bisa baca. Ada ejekan Goliat kepada Daud saat itu. Bahkan Goliat berkata kepada Daud ketika dia melihat Daud menghampiri dia. Ya, dia bilang, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Ya, karena dia lihat Daud itu kecil, kemerah-merahan pipinya. Aduh, Goliat itu besar sekali. Ini main-main orang yang ngirim gitu ya. Sampai seperti itu kan Daud diejek oleh Goliat. Tetapi lihat di ayat 49 dan 50, pembelaan Allah bahwa Daud mengalahkan Goliat hanya dengan umban dan batu. Ya, Daud mengalahkan Goliat enggak pakai senjata, saudara. Dia tidak pakai pedang, tetapi hanya dengan umban dan batu. Di situ pembelaan Allah nyata bagi Daud. Itu tokoh Alkitab yang pertama. Yang kedua, saya masih membahas mengenai Yusuf. Beberapa minggu yang lalu saya juga bahas tentang Yusuf. Hari ini saya juga bahas tentang Yusuf. Saat Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kenapa saya bahas ini? Karena ternyata memang difitnah itu enggak enak, saudara ya. Difitnah itu tidak enak. Kita tidak melakukan sesuatu hal, tetapi kita dibuat orang untuk mengakui hal itu. Ya, saat Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara bisa pelajari itu dalam Kejadian 39. Ada skenario yang dibuat oleh istri Potifar sehingga Yusuf dipenjara. Ya, dia berkata kepada suaminya, kepada Potifar, bahwa dia menghampiri aku nggak mau. Ya, akhirnya dia meninggalkan jubahnya di kamar ini. Padahal kenyataannya saat Yusuf membersihkan kamar Potifar, ya, istrinya justru yang datang kepada Yusuf menggoda dia. Dan ketika Yusuf ingin lari, istrinya menarik baju Yusuf sehingga jadi terbuka dan tertinggal di kamar itu. Diputar balik ceritanya oleh istri Potifar. Saat Yusuf difitnah, tetapi Yusuf tidak berusaha untuk, saya nih benar.
Tidak, dia tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Di ayat yang ke-21 dalam Kejadian 39 kita lihat dan kita sudah pernah mempelajarinya bersama bahwa Yusuf, ada pembelaan Allah terhadap Yusuf. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Bahkan kasih setia Allah dilimpahkan kepada Yusuf. Ya, luar biasa kasih setia Allah dilimpahkan kepada Yusuf pada saat dia difitnah, dan pembelaan Allah itu luar biasa. Tokoh yang ketiga yang siang hari ini kita mau sama-sama belajar yaitu Rasul Paulus. Saudara dan saya juga kita udah sama-sama tahu bersama bahwa Rasul Paulus, Yesus sendiri yang menginjili. Dia percaya kepada Yesus itu ya karena Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada dia dalam satu perjalanan dia. Kita tahu begitu Rasul Paulus menerima Tuhan Yesus dan dia menjadi pengikutnya dan dia menjadi pelayannya Tuhan. Bukan hal-hal yang enak saudara yang dia alami. Tetapi dia mengalami begitu banyak penderitaan setelah dia menjadi pengikut dan pelayan Tuhan. Mari sama-sama buka dalam Roma 8 lagi di ayat 35 turun ke bawah saudara ya. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 35 sampai 37. Saudara simak dalam Alkitab saudara atau mungkin dalam slide yang ada. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus tidak banyak bicara saudara ya, tetapi dia katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Semua sudah dialami oleh Rasul Paulus ya. Kelaparan, penindasan, semua sudah dialami, tetapi dia berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena Allah begitu mengasihi kita dan menjadi pembela kita. Kita sudah melihat 3 tokoh Alkitab itu. Saya percaya saudara juga mau mengalami pembelaan dari Tuhan. Saya pun juga mau mengalami pembelaan dari Tuhan. Lantas bagaimana agar kita mengalami pembelaan Tuhan? Bagaimana supaya saudara dan saya kita mengalami pembelaan dari Tuhan? Ada 3 poin juga yang harus kita sama-sama pelajari ketika kita memang mau dibela oleh Tuhan. Dan biarlah siang hari ini kita mau sama-sama koreksi diri kita. Sudahkah kita sesuai dengan hal-hal yang firman Tuhan beritakan siang hari ini? Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk menjadi pembela kita. Yang pertama, kita harus jadi orang pilihannya Tuhan. Kita harus jadi anak Tuhan yang berkualitas. Roma 8 ayat 33. Saudara gak usah kemana-mana, ada di Roma 8. Lebih banyak di Roma 8. Roma 8 ayat 33 di sana dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Lihat saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa siapa berani menggugat orang-orang pilihannya Allah? Apakah hari ini saudara dan saya sudah menjadi orang-orang pilihannya Allah? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berkualitas sehingga Tuhan mampu menjadi pembela kita, sehingga Tuhan harus menjadi pembela kita? Pertanyaannya, siapa orang pilihan Allah itu? Ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Lalu siapakah orang pilihannya Allah? Sama-sama kita buka Kolose 3. Kolose 3, di sana firman Tuhan jelas ingatkan kepada kita. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Oke. Firman Tuhan berkata, karena itu
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Sudahkah dari beberapa poin ini saudara dan saya termasuk di dalamnya? Ya, sudahkah kita melakukan hal-hal ini? Kita punya belas kasihan, kita punya kemurahan, kita punya kerendahan hati, kita punya kelemah lembutan, kita punya kesabaran, kita bisa mengampuni, kita tidak menaruh dendam kepada siapapun. Ya, kita punya kasih. Apakah hal-hal ini saudara dan saya sudah bisa lewati? Orang pilihannya Allah sama dengan artinya kita memiliki buah roh. Minggu lalu kita sudah merayakan hari Pantekosta, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan dan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Ketika orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia memiliki buah roh. Ada 9 buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Saudara-saudara bisa baca sendiri, pasti sudah menjadi ayat hafalan, ya. Ada kasih, kesabaran, lemah lembut, kesetiaan, penguasaan diri. Hal-hal itu yang menjadi orang-orang pilihannya Allah. Ketika kita bisa melewati itu semua, kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan Allah harus menjadi pembela kita ketika kita memang sudah hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita harus punya belas kasihan kepada sesama kita. Kita harus punya kemurahan. Gak bisa hanya pilih salah satu, saudara. Tapi semuanya ini, buah roh ini kita harus miliki. Ketika saudara mungkin bilang, ya gak bisa lah semuanya. Ya kita belajar jadi anak Tuhan. Hari ini mungkin kita bisa tidak marah, kita lebih sabar. Besok kita belajar lagi yang lebih penguasaan diri, kelemah lembutan ketika berbicara, ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua lebih lemah lembut ketika berbicara, mau mengampuni, anak punya salah kepada orang, minta maaf. Kalau Tuhan mau jadi pembelamu, engkau harus minta maaf. Begitupun dengan orang tua. Tidak selamanya orang tua itu tidak selalu benar, ya. Ada kalanya kami orang tua memang salah. Oleh sebab itu kita harus juga berani gentleman minta maaf kepada anak. Karena kita mau jadi orang-orang pilihannya Allah. Tidak segampang apa yang diberitakan siang hari ini ketika kita mempraktekkan firman Tuhan. Tapi saya percaya siang hari ini tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Di awal saya katakan bahwa kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau dikuatkan lewat firman Tuhan. Saya percaya saudara mau Yesus menjadi pembela saudara. Saya juga mau bahwa Yesuslah menjadi pembela saya. Tapi ada poin-poin yang harus kita penuhi. Kita harus jadi orang pilihannya Allah. Bagaimana supaya dapat menjadi orang pilihannya Allah? Ada beberapa buah roh yang harus saudara dan saya lengkapi itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu tinggal dalam kasih-Nya, hidup selalu dalam anugerah-Nya Allah. Ketika kita mau mengalami pembelaannya Allah, kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Kita harus hidup selalu dalam anugerah-Nya. Roma 8 ayat 35 tadi, ya. Buka lagi Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ya, sudah dibeberkan penindasan, gak bisa, kesesakan gak bisa, penganiayaan gak bisa, kelaparan gak, ketelanjangan gak, atau bahaya atau pedang. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan
kita dari kasih Tuhan. Kita harus tinggal terus di dalam kasih-Nya. Kita harus tinggal terus di dalam anugerah-Nya Allah. Itu yang kedua, ketika saudara dan saya mau mengalami pembelaan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mau mengalami pembelaan dari Tuhan, maka saudara dan saya, kita harus percaya penuh akan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Lukas 21 ayat 17 sampai 19. Lukas 21 17 sampai 19, saya baca. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Puji Tuhan. Ketika kita percaya mempertahankan iman kita, ya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, saudara. Meskipun kita mungkin dibenci oleh banyak orang karena nama Tuhan, karena kita mempertahankan iman kita sehingga kita dibenci orang. Ya, percayalah bahwa firman Tuhan siang hari ini, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ketika kita mau tetap bertahan beriman kepada Tuhan, ya, percaya sama artinya dengan beriman. Saudara sudah tahu pengertian dari iman, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini saya beriman untuk segala sesuatu yang saya harapkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membuktikan dari segala sesuatu apa yang tidak saya lihat. Kita perlu percaya, kita perlu beriman kepada Tuhan. Meskipun sampai saat ini mungkin pertolongan belum ada, mungkin pertolongan belum nyata. Ketika saya berdiri di tempat ini memberitakan firman Tuhan, saya katakan, Tuhan, kenapa saya harus sampaikan ini? Sementara saya masih harus bergumul dengan pergumulan saya. Mungkin ada banyak saudara di rumah juga ada dalam pergumulan yang tidak bisa saudara ceritakan kepada kami, hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya, mengingatkan, menguatkan kita bahwa kita perlu percaya dan beriman kepada Tuhan. Meskipun saat ini pertolongan itu belum ada. Ada yang firman Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, saudara, ya. Tapi kadangkala banyak anak-anak Tuhan juga tidak percaya itu. Ada di saat-saat mungkin kita menjadi lemah. Mari ingat bersama-sama siang hari ini, kita perlu punya iman yang besar dan berkata bahwa gunung ini pasti akan pindah. Gunung masalah ini pasti akan pindah. Gunung pergumulan hidup kita pasti akan pindah. Kita perlu punya iman yang besar untuk bisa berkata kepada itu, bahwa gunung ini bisa pindah. Tetapi saudara dan saya, kita juga harus punya iman yang sejati. Iman yang sejati itu akan selalu berkata bahwa saya tetap akan menyembah Tuhan, bahwa saya tetap akan percaya kepada Yesus meskipun gunung ini tidak berpindah. Itu iman yang sejati, saudara. Orang mudah mungkin berkata, saya beriman. Satu kali berdoa, saya beriman, saya beriman. Seberapa lama kesabaranmu menanti pertolongan Tuhan? Diperlukan iman yang sejati. Ketika Tuhan tidak mengangkat gunung masalah kita, masihkah kita tetap percaya kepada Yesus? Kalau saudara dan saya mau mengalami pembelaan Tuhan, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun mungkin Tuhan tidak angkat masalah kita, mungkin Tuhan tidak lalukan pergumulan kita, tetapi ingat bersama bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya. Tetapi Tuhan yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan selalu menyertai. Hari-hari ini firman Tuhan memberikan saya pengertian ketika Tuhan tidak
belum mengangkat pergumulan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan saya melalui ini semua. Tuhanlah yang menjadi pembela saudara dan saya. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Apapun yang terjadi, kisah itu tidak hanya terjadi di 3 pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari-hari ini anak-anak Tuhan seperti diperhadapkan di zaman-zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masihkah kita tetap percaya kepada Yesus meskipun pertolongan itu tidak datang? Mazmur 34 ayat yang ke-20 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 34 ayat yang ke-20 sebagai ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Baik, kita akan baca ya. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, sekali lagi saya baca. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Karena kita percaya Yesus, karena kita melayani Tuhan, karena kita hamba Tuhan, terus kemudian kita jadi kebal dengan masalah. Tidak. Kemalangan kita mungkin akan banyak. Bahkan hari-hari ini kita menghadapi kemalangan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan melepaskan itu semua. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi menjadi iman kita, Tuhanlah pembela kita. Siang hari ini imani bersama-sama bahwa saudara dan saya sudah menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Saudara dan saya sudah tinggal dalam kasih dan anugerahnya. Dan saudara dan saya percaya penuh akan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Biar firman Tuhan itu tertanam dalam setiap hati kita. Ya, buat setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi, bawa dalam doa terus. Tidak ada kata lain, tidak ada yang bisa kita buat hari-hari ini selain kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya. Mari pemain musik, kita akan nyanyikan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Saudara, biarlah segala sesuatunya berakhir. Mungkin berganti musim, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selamanya. Biar kita meyakini bahwa Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu melindungi. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menjaga kita. Sehelai rambut kita tidak akan terjadi kalau Tuhan belum izinkan. Mari bersama naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
sekali lagi, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar siang hari. Kami kembali dikuatkan Tuhan bahwa kami tidak seorang diri Tuhan. Ada Yesus bersama dengan kami. Ada Yesus yang menjadi pembela kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami percaya setiap firman yang sudah diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Ingatkan kepada kami Tuhan di saat kami merasa putus asa, di saat kami merasa seorang diri, di saat kami tidak mampu Tuhan. Biar firman itu yang mengingatkan dan firman itu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu Tuhan setiap masalah kami, setiap pergumulan kami Tuhan, ada batasnya Tuhan, ada masa kadaluarsanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menjadi pembela kami, Engkau yang sudah menjadi penolong kami. Dan kami percaya satu waktu Tuhan kami akan melihat dan kami dapat berkata bahwa kami lebih dari orang-orang menang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Biarlah Tuhan dengan segala kerendahan hati kami terima firman siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam acara perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dahulu yang terdapat dalam Yohanes 6, 51, 53 sampai 56. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita akan berdoa dulu sebelum kita menutup. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami jemaat Tuhan siap menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Karena di dalam darah dan tubuh Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti tubuh Tuhan di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, kita akan makan bersama-sama. Kita akan angkat cawan kita, dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sudah bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah bersekutu dengan Engkau. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan membuat kami kuat menghadapi situasi apapun di hari-hari ini. Roh Kudus tetap ada bersama dengan kami, tetap ada bersama dengan jemaat Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah bersama dengan Engkau dengan kami. Kami sudah diberkati dengan satu kekuatan yang luar biasa. Kami bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menjadi bagian kami, menjaga, melindungi kami, membawa kami dari kemenangan datang pada kemenangan. Jemaat Tuhan, terimalah kiranya berkat Tuhan sebelum kita tinggalkan tempat. Kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus akan tetap menjadi bagian kami semua. Pimpinan Allah Roh Kudus tetap jadi kekuatan bagi kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima